Kita ke informasi lain, pemirsa, ini ada cerita menarik dari Makassar, Sulawesi Selatan. Wali kotanya tertangkap kamera sedang menyapu jalan. Foto-foto ini beredar dan menjadi perhatian publik serta media. Anggi Hasibuan akan menyampaikan ceritanya yang lebih lengkap langsung dari Makassar. Anggi, ini menarik ya. Memang bagaimana sebenarnya cerita ini? Apa yang membuat wali kota akhirnya turun ke jalan untuk menyapu di sekitar jalan di sana? Ya, Maria, benar seperti yang Anda sebutkan bahwa ini cukup menarik sebenarnya karena wali kota akhirnya turun untuk menyapu jalan. Ini juga kemarin sempat tertangkap kamera. Kami putarkan, ini adalah gambar-gambar yang sempat diberitakan oleh teman-teman media online di lokal bahwa pada satu hari ini Pak Dhani ini tertangkap kamera sedang menyapu di salah satu lokasi, tepatnya adalah di Pantai Losari. Memang dalam beberapa hari ke depan dari Kota Makassar ini akan menggelar event internasional, ada Asian Mayor Forum. Ini adalah pertemuan dari wali kota seluruh ASEAN, sehingga memang persiapan untuk kebersihan ini benar-benar sedang diupayakan di Makassar. Maria, saya sudah bersama dengan Pak Wali Kota langsung di sini. Kita akan tanya, Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bapak, itu jadi ceritanya ngapain sih, Pak, kemarin gitu? Jadi kebetulan saya baru pulang dari Jakarta, kemudian saya coba cek persiapan. Pada saat yang bersamaan ada beberapa petugas 4 petugas lagi menyapu. Saya melihat bahwa yang disapu ini tidak terlalu efektif. Jadi spontan saya memberi arahan kepada mereka. Menyapu yang baik itu kurang tenaga, bersih, orang bagus orang lihat, dan kita puas karena orang senang. Nah, makanya saya kasih contoh, ya 5 menit lah, ambil sapunya, kasih contoh, dan mereka akhirnya bisa bekerja lebih baik lagi. Oke. Ya. Itu langsung turun, Bapak ngeliat sendiri? Langsung turun, kebetulan lihat sendiri, pagi-pagi juga, lagi di sekitar jam 6 pagi. Oke, Pak, perhatian Bapak juga terhadap kebersihan, ini kita lihat juga cukup tinggi. Bapak punya beberapa sistem atau juga misalnya adalah visi-visi ke depannya. Ya. Saya juga melihat ini di samping kami, Maria, ini adalah 2 truk yang dipakai. Ya. Bapak boleh jelaskan ini apa ya, Pak? Jadi kebersihan itu pertama filosofinya adalah orang yang paling bersih, bukan paling kotor. Maka mobil-mobil kita itu yang pertama saya langsung buat mobil baru di mana sampah-sampah tidak terlihat seperti kompakter. Bahkan mobil sampah terlihat lebih turistik, dan kita dengan smart ini mobil ini smart, kita bisa kontrol pakai GPS dan kita bisa matikan dari handphone. Saya bisa matikan ini. Oke, ini ya. Gunanya untuk menjemput sampah, untuk sampah yang sudah bawa ke TPA sementara. Yang ini untuk bank sampah. Oke. Ini berbeda. Jadi Tangkasak Rong ini adalah tabungan bank sampah anak lorong. Berapa Pak jumlahnya Pak untuk sementara? Kalau ini ada 2, terus 2 untuk berasnya, ini ada 4. Kemudian ini sekarang sudah 143, setiap kelurahan dapat. Oke, Pak, tapi dari pengamatan kami juga masih banyak nih sampah-sampah. Yang seperti misalnya ada beberapa sungai-sungai kecil yang masih ada sampah. Betul sekali. Tugasnya masih banyak, Pak? Kanal sebenarnya secara tupoksi itu walaupun berada di kota, tidak sepenuhnya. Tapi walaupun seperti itu kita tetap bersihkan juga. Karena masyarakat sendiri tidak terlalu tahu siapa yang punya otoritas di situ. Yeah. Tapi bagi kami sudah berusaha terus, dan memang intinya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah di kanal. Okay. Nah, sekarang memang kanal jadi persoalan besar, dan saya sudah sampaikan ke Pak Menteri waktu itu bahwa mohon kita dibantu soal kanal, karena secara tupoksi memang itu adalah otoritas pusat. Tapi kita bersihkan terus, kita bersihkan. Okay. Ya. Desainnya menarik ya Pak ya, jadi tidak seperti mobil sampah kebanyakan, sehingga kalau misalnya lewat kota juga menjadi pemandangan menarik juga untuk warganya. Bank sampah dan juga sistem yang Bapak benahin ini, bisa nggak kita pegang sampai kapan? Karena kebanyakan adalah karena janjinya sangat manis dan sistemnya manis, tapi hanya berlangsung beberapa tahun, habis itu udah lupa saja. Alhamdulillah sekarang ini, kalau bisa dilihat, biasanya orang kerja bakti hari Minggu. Tapi kali ini di Makassar sekarang orang kerja bakti sepanjang hari. Nah, kita bisa lihat bahwa dari dukungan mobil sampah ini, dulu mobil sampah saya baru 35. 35 pun itu sudah membuat masyarakat itu partisipasinya sangat meningkat. Baik, nah, Pak. Sekarang pengangkutan sampah insya Allah tidak jadi masalah, karena sekarang kita sudah punya 135. Nah, apa yang kita buat di sini, kita lihat program-programnya.
Makassar tidak rantasa, Mabelo, khusus klaster lorong, Lisa, lihat sampah ambil, Mabasa, Makassar bebas sampah, kemudian aku dan sekolahku tidak rantasa. Nah ini program-program di masyarakat yang jalan, dan ini program Mabasa dan Mabelo ini program dari teman-teman media. Oke. Nah ini partisipasi masyarakat ini. Oke. Ya. Baik. Sekali lagi nanti kita maju sedikit Ya. Bapak. Saya akan terus tagih karena ini dari visi dan segala macam Ya. ini indah sekali sebenarnya. Ya, Kita ya, lihat ya. apakah memang nanti bisa berlangsung dengan baik di masyarakat. Ya. Maria, ini yang kita harapkan bahwa juga ada salah satu kota nanti atau misalnya Makassar yang menjadi contoh-contoh juga untuk daerah-daerah yang lain sehingga sistem bank sampah dan lainnya ini bisa diterapkan dan juga bisa teratur ke depannya tidak hanya program-program 1 atau 2 tahun saja. Maria. Baik, cara yang baik sekali ini untuk membuat warganya berpartisipasi aktif ya terhadap kepedulian lingkungan. Semoga bisa ditiru daerah lainnya. Anggi Hasibuan, terima kasih untuk informasinya. Spesial topik kontroversi taksi online masih akan kami lanjutkan kembali di sesi terakhir ini. Konklusinya sebetulnya supaya duduk bersama, semuanya juga bahagia, orang-orang konsumen yang merasakan keuntungan juga tidak dirugikan, pelaku pengusaha tidak mencederai pelaku pengusaha transportasi lainnya. Kita ke Mas Yusuf terlebih dahulu mungkin. Betul. Bagaimana? Ini jadi begini Pak. Ini kan dari Disub sendiri mengatakan bahwa banyak regulasi-regulasi yang belum dipenuhi, syarat dan ketentuan yang belum dipenuhi oleh taksi-taksi online. Tapi nyatanya masyarakat yang menggunakan sebagai konsumen ini bahagia. Nah, lantas bagaimana sebenarnya titik tengahnya untuk menyelesaikan kontroversi taksi online ini? Kan fenomena konten IT ini kan namanya shared economy ya. Ekonomi yang di-share bersama berbagai industri kan. Jangan sampai industri teknologi itu dianggap sebagai sekarang ini kan industri teknologi itu dianggap sebagai suatu terobosan, harus didukung. Saya juga setuju, memang harus didukung. Tetapi janganlah sampai pelaku-pelaku usahanya itu menggunakan teknologi untuk melakukan suatu bisnis yang sebenarnya melanggar beberapa hukum gitu. Nah, masyarakat pasti diuntungkan karena memang dengan teknologi namanya enabler itu kan mempermudah masyarakat, masyarakat seneng, katanya tadi ada cashless dan semua. Masalah cashless aja, kenapa taksi-taksi lain yang setahu saya nggak bisa pakai kartu kredit? Karena kartu kreditnya itu harus di-charge ke Bank Indonesia, ke perbankan Indonesia, sedangkan Uber taksi online nge-charge-nya ke luar negeri. Nah, regulasi itu bagaimana? Nah, kan mereka kok bisa menjalankan suatu bisnis yang kita melihat tidak fair, kan kasihan pelaku yang lain dan kasihan juga pelaku usahanya, pelaku usaha, dan kasihan juga konsumen. Sekarang konsumen belum merasa karena masih disubsidi. Namanya ada price dumping, price war itu kan ada. Jadi harga diturunin karena disubsidi terus. Uber itu nilainya bukan hanya currency war ya, tapi ada price war juga. Mas, price war sekarang. Tanggapannya untuk menyelesaikan kontroversi taksi mengenai pendapatan atau ini sih, saya juga memang kita bekerja ya, maksudnya kerjasama, bukannya hanya mencari untung yang melimpah. Saya rasa saya nggak mau namanya untung puluhan juta dalam waktu cuma 2 bulan aja. Saya miliaran ya. Saya lebih pilih pengusaha ini lebih pilih untung kecil tapi panjang seperti kontinuitasnya. Itu. Gitu ya. Jadi memang kalau di antara memang taksi online ini kan ada 2 sekarang ya. Jadi taksi online yang memang menggunakan mobil rental maksudnya, bukan taksi beneran. Jadi ini ada 2. Jadi salah satu ini memang legalnya, kemudian kepengurusannya itu kejelasannya memang sedang diurus. Seperti itu. Kalau yang mungkin saya nggak berani ngomong untuk yang macam-macam ya, tapi maksudnya untuk kejelasan, untuk kenyamanan kerja di Jakarta ini pasti mereka memang harus mengukur juga dari undang-undang yang ada. Nah, baik, kita ke Pak Adriansyah deh Pak. Ini terakhir Pak, closing statement. Anda ada pesan apa nih untuk para taksi online di sana harus melakukan apa? Jadi gini, ya untung dikit, panjang, tapi tidak memenuhi aturan, haram loh. Tanya loh sama ulama, beneran. Karena dia mencederai orang-orang, pelaku usaha yang taat terhadap aturan. Baik. Satu. Yang kedua, kami yang namanya aplikasi online tidak pernah mengatakan tidak mendukung, bahkan mendukung. Baik. Bahkan akan kita tiru.
tapi kita terapkan kepada angkutan yang memang sesuai dengan ketentuan. Baik. Saya mewajibkan Transjakarta harus begitu semua, taksi-taksi yang lain harus begitu semua. Kita tiru karena bagus, cakep gitu. Cuman saya katakan tadi, kalau positif disandingkan dengan ingin melakukan suatu usaha, aturannya dikatakan nggak susah Mbak, masalahnya nggak susah. Yang saya cuma bingung itu begitu, kalau susah sih karena jadi masalah ya. Orang nggak susah, ikutin saja gitu. Jadi Baik. Saya seperti itu aja, aturan saja. Jadi kalau seumpamanya bicara masalah keuntungan besar kecil, kalau saya sih beranggapan ya, kalau kata ulama ya penghasilan itu tidak sesuai dengan ketentuan, haram itu hukumnya, gitu aja. Oke, terima kasih Pak Andriansyah, Kadishub Ya. DKI sudah bergabung di spesial topik White Shot kali ini. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Semoga kontroversi taksi online ya segera selesai, begitu, dan juga masyarakat semakin diuntungkan bila nanti taksi online sudah memiliki payung hukum dan legalitas sendiri. Semoga semua pihak diuntungkan ya pada akhirnya. Baik, ini juga menjadi akhir dari spesial topik dengan topik ini kontroversi taksi online. Pemirsa, tetaplah bersama kami di White Shot. Karena ada informasi terkini mengenai perbincangan menarik yang sudah ada di Bandung, di mana Bandung ini mengalami krisis air bersih. Separah apakah? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetaplah di White Shot.